Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita yang berjudul Pokemon Master Journey di series. Jadi kami akan melanjutkan part 19. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Di Taman Sakuragi diperlihatkan Leaf Stone yang dipegang oleh Go, dan Leaf Stone itu ternyata ditemukan oleh Wan Panci. Tak lama kemudian sekumpulan Tama-Tama datang melintas di depan Satoshi dan Go. Di sana Go langsung berinisiatif untuk menggunakan Leaf Stone itu ke Tama-Tama supaya mereka berevolusi. Sampai kemudian saat Go menaruh Leaf Stone itu di antara Tama-Tama, benar saja Tama-Tama itu langsung berevolusi menjadi nasi, semacam Pokemon kelapa yang memiliki 3 kepala. Setelah melihat evolusi itu, Satoshi lalu mengatakan ke Go jika ia ingin memperlihatkan nasi di prefektur Alola. Go lalu bertanya apakah Pokemon nasi di Alola berbeda, dan Satoshi menjawab jika nasi di sana sangatlah besar. Mereka lalu menemui Profesor Sakuragi untuk meminta izin dan segera langsung berangkat ke Alola. Kemudian berpindah di Pulau Mele-Mele Prefektur Alola, di mana Satoshi dan Go disambut oleh Profesor Kukui di bandara. Di sana cara mereka saling sapa adalah dengan mengucapkan Alola terlebih dahulu. Profesor Kukui sendiri adalah guru yang mengajar di sekolah Alola. Mereka lalu pergi ke rumah Profesor Kukui, dan di sana Satoshi dan Go disambut oleh Profesor Burnett, istri Profesor Kukui. Ketika masuk ke rumah, di sana terlihat banyak sekali Pokemon yang menyambut Satoshi dengan sangat ceria, sekaligus kekeh setelah Satoshi mengenalkannya. Lalu Profesor Burnett mengatakan ke Satoshi dan Go jika teman-temannya akan mengadakan pesta sambutan ke mereka. Jadi Profesor Burnett menyuruh Satoshi dan Go untuk pergi ke sekolah Pokemon. Mendengar itu langsung saja mereka pamitan untuk berangkat. Saat perjalanan melewati tepi pantai, Go terkagum dengan keindahan pantai. Maka mereka memutuskan untuk menikmatinya terlebih dahulu, sampai kemudian ada seekor Pokemon nama Kobushi, dan di sana Rabbitfoot juga menjahilinya. Setelah itu langsung saja Go menangkapnya. Tak lama kemudian berpindah di dalam hutan, yang mana terlihat Agojimushi yang berlari karena dikejar oleh Satoshi dan Go. Agojimushi itu kemudian masuk ke dalam tanah. Namun sayangnya pengejaran tersebut membuat Satoshi dan Go terpisah. Di sisi lain, Go ternyata juga sedang mengejar, namun ternyata yang dikejar adalah Dark Trio. Hal itu membuat mereka sampai kaget hingga membuatnya terjatuh. Untungnya Go ditolong oleh seseorang yang bernama Suiren, yang ternyata adalah temannya Satoshi. Lalu berpindah ke Satoshi yang masih mencari keberadaan Go. Tiba-tiba Satoshi dan Pikachu dipanggil oleh sebuah Rotom, yang mana Rotom itu adalah wujud Pokédex. Dalam ponsel Satoshi disebut sebagai Rotom Deck yang hanya memiliki fitur data Pokemon. Tapi Rotom Deck tak terima dengan penjelasan di ponsel Rotom Satoshi, karena Rotom Deck mengaku jika dia memiliki fitur perekam dan pengubah suara. Setelah itu Rotom Deck menginformasikan jika tujuannya datang menemui Satoshi, yakni untuk mengabarkan jika teman-temannya sudah menunggu di sekolahan Pokemon. Dan ditambah lagi ternyata Go juga sudah ada di sekolah Pokemon tersebut. Scene lalu berpindah di sekolah Pokemon. Di sana Go terlihat grogi ketika ditanya oleh teman-teman Satoshi terkait kehidupan pribadinya. Apalagi ada pertanyaan terkait ponsel Rotom milik Go, yang mana salah satu di antara mereka menanyakan keinginan untuk membongkar ponsel Rotom milik Go. Mendengar itu sontak Go langsung panik dan berharap supaya Satoshi cepat datang. Tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Kaki, dan ia juga mengaku sebagai saingan Satoshi saat Satoshi di Alola. Lalu Kaki menanyakan ke Go siapa petarung terkuat di antara kalian.
Pertanyaan itu membuat Go terkejut karena ia dan Satoshi sebenarnya dalam masalah bertarung hanya kadang-kadang. Mendengar itu, ekspresi wajah Kaki terlihat ragu karena Kaki tak percaya. Ia pun lalu memutuskan untuk menantang Go bertarung. Tak lama kemudian Satoshi akhirnya sampai. Tanpa berlama-lama mereka lalu memulai pesta penyambutan. Di sela-sela menikmati makanan, Suiren tiba-tiba berdiri dan mengabarkan ke mereka jika dia telah mendapatkan surat dari Lily, salah seorang teman yang sedang pergi mencari ayahnya. Lalu Suiren membacakan surat tersebut yang mana berisi mengenai perjalanan Lily, ibu dan kakaknya yang juga dibantu Magyarna untuk mencari lokasi ayahnya. Setelah itu, Satoshi tiba-tiba menantang Kaki untuk bertarung karena sudah lama mereka tak bertarung. Namun Kaki mengatakan ke Satoshi jika ia akan bertarung dengan Go terlebih dahulu karena Kaki ingin memastikan kemampuan Go. Dan di sana Kaki juga mengatakan jika orang yang dekat dengan Satoshi haruslah kuat supaya dapat membantu Satoshi mewujudkan impiannya. Mendengar itu akhirnya Go menyetujui tantangan Kaki. Dan ia juga tidak terima jika harga dirinya diinjak. Lalu berpindah di arena pertarungan. Langsung saja di sana pertarungan pun dimulai. Sampai kemudian Kaki mengakui kemampuan Go dan ia lalu memutuskan untuk menggunakan Z-Move, yakni berupa serangan yang terlahir dari kekuatan penuh antara trainer dan Pokemonnya. Sebelum menyerang, Kaki juga memanas-manasi Go dengan mengatakan jika ia adalah saingan Satoshi. Karena Go kesal, Go pun lalu mengatakan ke Kaki jika dirinya sebenarnya bukan saingan Satoshi, tapi adalah rekan sekaligus teman. Dan Go juga tak tertarik untuk membantu mewujudkan impian Satoshi. Lalu setelah itu Go mempersilahkan Kaki untuk menggunakan jet move-nya. Di sana Go dan Rabbitfoot ternyata selamat karena diselamatkan oleh gara-gara milik Kaki. Satoshi lalu mengatakan ke teman-temannya jika ia menduga bahwa Kaki memang dari awal sudah merencanakan semua itu. Sampai kemudian Kaki dan Go pun berbaikan. Di sana Kaki juga menanyakan ke Go terkait impiannya. Dan Go menjawab yakni menangkap semua Pokemon agar bisa bertemu Mew. Singkat cerita, akhirnya Go bertemu dengan Nasi dan Rabbitfoot membantu bertarung melawannya. Sampai kemudian Go mendapatkan Nasi wujud Alola. Lalu berpindah di Taman Sakuragi, yang mana Go mengeluarkan dua jenis Nasi miliknya. Setelah itu ia mengatakan ke Satoshi supaya suatu saat dapat berkunjung lagi ke Alola. Dan Satoshi menyetujui hal tersebut. Keesokan harinya di ruang utama lab penelitian, dilihatkan sebuah acara yang menginformasikan Pokemon Tatetops terbesar, yakni hasil dari fosil yang dipulihkan. Setelah melihat acara itu, Satoshi dan Go lalu berkeinginan untuk melihatnya secara langsung di Museum Sains. Sementara di sebelah mereka Koharu sedang kebingungan karena belum memiliki bahan untuk tugas penelitiannya. Lalu Profesor Sakuragi menyarankan ke Koharu untuk mengambil tema mengenai fosil, sekaligus pergi bersama Satoshi dan Go. Mendengar itu langsung saja Satoshi dan Go menyeret Koharu untuk berangkat. Berpindah di Museum Sains, kota Nibi Prefektur Kanto. Di museum itu terlihat banyak sekali pengunjung yang sedang melihat Pokemon fosil, termasuk Go, Satoshi, dan Koharu. Di sana Satoshi dan Go sangat heboh dan kagum. Sampai-sampai Go berharap ingin menangkap semua Pokemon fosil di sana. Satoshi lalu bertanya-tanya terkait Pokemon Tatetops yang menjadi tujuan mereka datang ke museum. Dan ternyata pameran Pokemon Tatetops sangatlah banyak sekali antriannya, sehingga membuat antrian pameran Tatetops ditutup untuk hari ini.
Mengetahui itu, Satoshi dan Go pun terlihat sangat kecewa. Kemudian Koharu menunjuk ke arah lain, dan petugas di sana menjelaskan jika di dalam sana ada sebuah penggalian fosil. Ditambah lagi hasil galian fosil itu bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Mendengar penjelasan itu, Satoshi dan Go kembali bersemangat. Lalu mereka memutuskan untuk ikut berpartisipasi di sana. Sementara di dalam tempat penggalian fosil terlihat tim Rocket yang sedang mencari Pokemon fosil. Hingga tak lama kemudian tim Rocket mendengar suara Satoshi dan yang lainnya. Di sana Satoshi berteriak jika dia telah mendapatkan fosil, namun bukan fosil Pokemon. Lalu seorang ketua penggali tiba-tiba menjelaskan ke mereka jika fosil adalah catatan sejarah sejak ratusan tahun, bahkan jutaan tahun lalu. Sebenarnya mereka pernah bertemu di Isu, dan di sana peran ketua tersebut ternyata adalah direktur Museum Sains. Kemudian direktur tersebut menjelaskan terkait fosil yang dipegang Satoshi, bahwasanya fosil itu adalah jejak kaki Pokemon yang mana membuktikan jika Pokemon memang pernah hidup di tempat tersebut. Sebelum melakukan penggalian, Pak Direktur menyuruh mereka jika mendapatkan sesuatu untuk mengevakuasi ke ruang restorasi. Di sisi lain, percakapan itu didengar oleh tim Rocket. Lalu kembali ke Satoshi dan yang lainnya, yang mana memulai pencarian. Sampai kemudian Koharu mendapatkan sebuah fosil. Di sana Koharu mencoba menanyakan fosil itu ke Go, namun ternyata Go begitu sibuk mencari Pokemon fosil. Sampai kemudian Koharu memutuskan untuk memperlihatkan fosil itu ke Pak Direktur dengan dibantu Satoshi. Sementara Go masih terus mencari hingga tak terasa hari menjelang sore. Di sana Koharu kemudian menegur Go karena waktu kunjungan sudah habis. Namun Go nampak tak begitu peduli dengan ucapan Koharu karena ia melihat sesuatu yang bercahaya. Langsung saja Go ke sana untuk mengambil benda tersebut. Scene kemudian berpindah di tempat restorasi. Di sana Pak Direktur mengatakan jika benda itu bukan fosil, melainkan sesuatu yang lebih hebat dari fosil, yakni amber, biji damar pohon purba yang mengeras menjadi batu. Ditambah lagi amber itu ternyata bukan amber biasa, melainkan amber rahasia, karena di dalam biji itu terdapat DNA Pokemon yang hidup pada zamannya. Lalu Pak Direktur juga mengatakan jika amber tersebut dapat digunakan untuk memulihkan Pokemon lama dengan akurat dibanding menggunakan fosil. Pak Direktur lalu memasukkan amber tersebut ke dalam mesin, dan waktu menunggu hanyalah sampai besok. Mendengar itu, mereka pun memutuskan untuk bermalam di Pokemon Center. Sementara di Museum Sains, Pak Direktur begitu bahagia dan tidak sabar. Lalu ia pun mematikan lampu dan kembali. Tiba-tiba terdengar suara tim Rocket yang dari tadi bersembunyi. Mereka lalu mencoba mengotak-atik mesin tersebut, sampai tiba-tiba mesin itu meledak. Ledakan tersebut hingga terdengar di Pokemon Center dan membangunkan mereka semua. Mereka lalu pergi ke museum. Di sana Pak Direktur menjelaskan jika mesin restorasinya telah dihancurkan dan amber milik Go ternyata sudah pulih menjadi Pokemon. Benar saja, di atas mereka ternyata ada Pokemon yang berusaha menyerang mereka. Lalu setelah itu Pokemon tersebut kabur. Di sana Go langsung mengejarnya, diikuti Satoshi dan Koharu. Namun Satoshi dan Koharu kehilangan jejak Go. Tapi tiba-tiba Pikachu merasa ada sesuatu di balik sebuah semak. Saat Satoshi menyingkirkan semak tersebut, ternyata di sana tim Rocket sedang bersembunyi. Setelah ketahuan, tim Rocket lalu mengeluarkan mesin gacanya. Satoshi lalu menyuruh Koharu untuk pergi mencari Go. Setelah itu mereka bertarung. Berpindah ke Go yang telah bertemu dengan Pokemon yang ia kejar. Ternyata Pokemon itu adalah Petra, Pokemon fosil yang punah karena terkena jatuhnya meteor. Ditambah lagi Petra adalah Pokemon penguasa langit pada zamannya. Setelah itu Petra lalu menyerang.
Karena Rabbit Foot kalah, Go lalu mengeluarkan Goluh. Tak lama kemudian Koharu datang dan mengabarkan ke Go jika Satoshi sedang bertarung melawan Tim Rocket. Lalu kembali ke pertarungan Satoshi dan Tim Rocket. Di sana Satoshi dan Pikachu berhasil mengalahkan Tim Rocket. Kemudian berpindah ke pertarungan Go. Setelah Petra dijatuhkan oleh Goluh, Go dengan ceroboh langsung mendekatinya. Di sana Go mencoba membujuk Petra dengan kata-kata yang membuat Petra menjadi luluh. Sampai pada akhirnya Petra menyerahkan diri untuk ditangkap oleh Go. Scene lalu berpindah di lab penelitian. Di sana Satoshi dan Go serta Koharu melaporkan hasil yang mereka dapatkan, yakni mengenai Petra yang ditangkap oleh Go. Oke, cukup sekian. Jadi itulah alur cerita dari film Pokemon Master Journey The Series Part 19. Untuk part selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.